Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan sehat selalu ya anak-anak sekalian. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis bagian yang keempat, yang terdiri dari rangkaian dan energi kapasitor. Langsung kita melihat materi yang pertama, yaitu tentang rangkaian kapasitor. Dua atau lebih kapasitor dapat dirangkai secara seri, paralel maupun campuran dengan tujuan untuk mendapatkan nilai kapasitas kapasitor yang diinginkan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas tentang kapasitor tersebut. Dan biasanya di buku-buku itu rangkaian seri dipisahkan dengan rangkaian paralel, juga rangkaian campuran. Pada pembahasan kita kali ini akan saya gabungkan supaya lebih simpel dan mudah-mudahan mengingatnya juga lebih mudah. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tabel, di mana tabel ini tentang rangkaian kapasitor. Kita langsung lihat tabelnya, bentuknya seperti ini. Pada baris yang pertama akan saya isi dengan jenis rangkaiannya. Sebagaimana pada hambatan untuk kapasitor ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Seri, paralel. Nanti kalau digabungkan berarti ada rangkaian campuran, yaitu seri dan paralel. Nah, rangkaian seri pada kapasitor itu wujudnya seperti ini. Apabila ada C1, C2, C3 dan dirangkai membentuk pola seperti ini namanya rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel polanya seperti ini. C1, C2, dan C3 masing-masing kaki-kakinya disatukan menjadi satu. Inilah rangkaian paralel. Dan kita akan tinjau baik pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel ini mengenai kapasitasnya atau C ya, kemarin sudah kita bahas juga ini. Untuk rangkaian seri ini, kapasitas gabungan itu dapat dicari dengan menggunakan rumus 1 per ya, 1 per CS sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Kemudian untuk yang paralel, rangkaian gabungan paralelnya adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, rumus ini harus diingat, karena kalau kebalik seri dan paralelnya tentu nanti akan menjadi salah penentuan kapasitasnya. Selanjutnya setelah kapasitas kita akan meninjau tentang muatannya, muatan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri di sini muatannya sebenarnya sama di setiap elemen. Jadi Q serinya nanti Q total seri itu nilainya sama dengan Q yang ada di C1, Q1 ya, dan sama dengan Q yang ada di C2, Q2, dan Q yang ada di C3 yaitu Q3. Sehingga bentuknya seperti ini. Sedangkan pada rangkaian paralel, maka QP, Q paralelnya itu Q1 plus Q2 plus Q3. Jadi dijumlahkan. Sedangkan yang terakhir yang kita tinjau pada dua rangkaian ini, yaitu mengenai beda potensial dengan simbol V. Pada rangkaian seri, beda potensialnya seri, beda potensial seri merupakan penjumlahan dari beda potensial masing-masing, sehingga dituliskan Vs sama dengan V1 plus V2 plus V3.
Sedangkan pada rangkaian paralel, Vp adalah sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Setelah kita dapatkan kesimpulan seperti ini, jadi yang kita tulis hanya simpel seperti ini ya. Ini diingat-ingat, ini kunci untuk rangkaian pada kapasitor. Bagian yang kedua yaitu energi di dalam kapasitor. Besarnya energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor dirumuskan dengan E sama dengan setengah CV kuadrat. Kita langsung kotak dan kita berikan keterangan, yaitu E adalah energi kapasitor, satuannya Joule. Kemudian C adalah kapasitas kapasitor yang satuannya farad. Sedangkan V di sini C adalah kapasitas kapasitor yang satuannya farad. Kalau V beda potensial, satuan beda potensial apa anak-anak sekalian? Ya, volt ya. Jadi di sini ditambah dengan volt. Langsung kita melihat contoh soal. Contoh soalnya yang pertama, 3 kapasitor identik dengan kapasitas 3 mikrofarad masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dalam suatu rangkaian seperti gambar di samping. Gambarnya kita lihat, nah, gambarnya seperti ini. Ada C1, C2 paralel, nanti diseri dengan C3 dan dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Sebagaimana sudah ditulis di dalam kalimat soal. Terus tentukan A beda potensial antara titik Y dan Z. Yang kedua, tentukan energi yang tersimpan pada kapasitor C3. Kita tuliskan diketahui C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 3 mikrofarad tadi dalam soalnya. Kemudian V-nya 12 volt. Selanjutnya kita tulis ditanya yaitu A, V ya, beda potensial. Ini beda potensial antara titik Y dan Z. Dan yang kedua, yang B, berapa energi yang tersimpan di dalam kapasitor C3. Langsung kita selesaikan saja. Yang ditanya tadi sudah kita tulis, kemudian jawab. Kita mulai antara titik X dan Y pada rangkaiannya tadi adalah paralel. Karena paralel maka C paralelnya tentu langsung dijumlah. Dan C-nya tadi masing-masing adalah 3 mikrofarad, maka 3 mikro ditambah 3 mikro hasilnya 6 mikrofarad. Kemudian antara titik Y dan Z rangkaiannya seri, maka bisa kita cari dengan 1/CS. 1/CS berarti sama dengan 1/6. Ini tadi karena paralelnya sudah diganti dalam satu kapasitor, ditambah dengan 1/3. Kita samakan penyebutnya menjadi 1/6 ditambah 2/6. Dan kalau kita jumlahkan, pembilang ditambah pembilang, penyebutnya sudah sama. Berarti untuk 1/CS-nya adalah 3/6. Karena 1/CS 3/6, maka CS-nya tentu 2 mikrofarad. Dari mana 2? Dibalik ya, 6 dibagi 3. Berarti kapasitor pengganti totalnya adalah 2 mikrofarad. Selanjutnya kita tinggal mencari beda potensial antara titik X dan Y. V lambangnya VXY sama dengan Q per C3, karena titik X dan Y tadi ada pada kaki-kaki C3, sehingga Q yang digunakan ini nanti adalah Q yang ada di C3. Untuk C3 nya adalah C3 sendiri. Nah,
Untuk Q yang ada di C3 yaitu QXY itu sama dengan Q total ya. Dan kita bisa cari dengan rumus C total kali V total. C total sudah kita dapatkan 2 mikro, kemudian V totalnya pada rangkaian tadi itu 12 volt, sehingga kita kalikan menjadi 24. Karena di sini satuannya mikro, maka hasilnya juga 24 mikrokolom. Selanjutnya VXY. VXY ini adalah Q total tadi 24 mikrokolom, kemudian dibagi C3. C3-nya 3 mikrofarad. Sehingga kalau dihitung tentu VXY sama dengan 8. Dari 24 dibagi 3, 8 ya. Demikian untuk VXY-nya adalah 8 volt, sudah ketemu. Sekarang kita melanjutkan menjawab soal yang B. Energi yang tersimpan pada kapasitor C3. Energi yang tersimpan bisa kita cari dengan rumus yang juga kita hasilkan tadi. E sama dengan setengah C kali V kuadrat. Karena di sini C-nya C3, maka kita tulis C3. Sedangkan V-nya adalah V antara X dan Y, maka kita tulis VXY. Dan tadi dikuadratkan. Kita masukkan nilai dari C3-nya tadi 2 mikrofarad. Sedangkan VXY-nya ketemu 8 volt, maka kita kuadratkan. Dan hasilnya setengah kali 2 adalah 1. Mikro ini kita jadikan 10 pangkat min 6. Sedangkan 8 dikuadratkan 64. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk yang paling sederhana dan baku adalah 6,4 kali 10 pangkat min 5 Joule. Demikianlah anak-anak sekalian untuk pembelajaran kita pada bagian ini. Dan terima kasih kalian sudah memperhatikan serta merangkum dari materi yang saya berikan penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.